Hai, nama saya Alex. Saya owner dari Bali Gym Store yang sudah ada 2 cabang di Bali. Toko-toko saya menyediakan dari sport nutrition atau nutrisi olahraga yang bisa membantu kalian untuk mencapai fitness goals kalian. Dari membentuk otot, membakar lemak, menurunkan, menaikkan berat badan, dan sebagainya. Oke, jadi dari kecil saya udah selalu tertarik dengan aktivitas fisik. Jadi apapun aktivitas fisik, saya selalu kompetitif. Jadi termasuk di sekolah, bahkan di rumah saya push up selalu ngalahin diri saya yang sebelumnya gitu loh. Misalnya saya bisa push up 25 kali, pokoknya besok harus 26 sampai finally saya bisa lakuin 75 push up in a row gitu loh dalam sekali. Jadi pada dasarnya memang saya obses dengan apapun yang aktivitas fisik. Entah kungfu, dulu saya suka banget sama kungfu. Akhirnya mulai saya ngerasa dengan fitness saya bisa improve diri saya bisa membuat diri saya menjadi lebih baik dan selalu progres berkembang untuk mencapai tubuh yang lebih kuat dan fit. Ya, karena semua orang tentunya pengen sehat ya. Kita ngomong kebanyakan orang motivasi awal untuk fitness ya untuk body bagus ya. Kita nggak usah munafik, semua orang pengen seperti itu. Tapi kebanyakan yang terjadi, orang mulai fitness setelah dia mulai ada penyakit yang ada. Kalau ini bapak-bapak ya. Kalau mungkin anak muda sebagian besar yang udah suka gym dari awal untuk bagusin body, itu bonus jadi sehatnya. Nah, buat saya kalau orang yang bisa menguasai ilmu fitness, dia akan mempermudah untuk mencapai kesehatan yang dia cari. Kalau seperti saya, motivasi saya untuk menjadi lebih kuat dalam setiap angkatan saya misalnya, atau setiap kardio saya akan mempercepat tingkatan stamina saya. Nah, otomatis dalam jangka panjang, kalau kita mengakumulasi dengan motivasi yang kita punya, tentunya kesehatan akan terjadi lebih cepat. Jadi kalau orang punya ilmunya, tentu dia mendapatkan shortcut. Seperti orang misalnya berbisnis, kalau dia tahu strateginya, dia tahu market dia harus kemana, pasti dia akan mencapai kesuksesan di bisnis tersebut lebih cepat. Oke, jadi awal saya mulai fitness itu di gym-gym kecil ya. Saya merasa banyak dibohongi oleh orang-orang sekitar ya. Saya nggak bakal sebut nama, tapi setelah saya tahu kenyataannya mereka mencapai tubuh yang dia capai dengan cara yang curang, kita bilangnya seperti itu, saya mulai paham bahwa orang lain yang ingin mencapai body seperti itu tidak harus menggunakan hal tertentu. Tentu saya harus menguatkan ilmu saya, lalu saya ingin orang lain tidak terjebak hal yang sama seperti saya. Oke, jadi awalnya saya nggak langsung buka toko suplemen ya. Awalnya itu saya sudah passionate di fitness, tapi saya kerja serabutan. Jadi saya kerjain apapun yang bisa kerjain, termasuk saya bantu ibu saya di bidang insurance. Bahkan saya juga bantu kerja-kerja freelance, jaga showroom lah, atau di event-event wedding dan sebagainya. Namun itu tidak cukup dan saya ngerasa passion saya harus diperbesar. Saya melakukan sampingan ya, jadi bantu-bantu jual suplemen, tapi zaman dulu tuh ada Kaskus namanya. Ya saya beli 1-2 pieces, lalu saya naikin di temen gym. Saya rasa tambahannya cukup, tapi nggak cukup besar waktu itu. Oke, jadi pada saat itu ekonomi keluarga jatuh. Saya nggak akan cerita detail soal itu, tapi pada intinya ibu saya membutuhkan saya karena ibu saya sebagai tulang punggung keluarga. Beliau mengerjakan apapun yang dia kerjakan dan saya sebagai anak cowok yang sudah cukup dewasa, saya ngerasa punya responsibility atau tanggung jawab untuk membantu ibu saya. Apalagi saya masih muda ya, saya harus keluarin semua tenaga saya untuk membangun keluarga ini menjadi keluarga yang lebih stabil gitu. Waktu itu saya sudah mulai memperbesar usaha suplemen, tapi masih belum cukup besar. Tapi dari situ saya banyak belajar dari mentor-mentor saya yang ada di Jakarta, Surabaya. Saya tanya hal-hal apa, dan pada saat itu online suplemen sudah mulai growing. Tapi di Bali masih sistem COD, masih sistem harus ketemuan dan harus punya toko fisik. Jadi cukup sulit tapi bisa dijalankan. Jadi waktu itu saya baru mulai toko saya di Tokopedia dan mendadak saya dapat chat langsung dari ownernya M1 dan saya ngerasa waktu itu toko dia sudah sangat besar ya. Jadi saya pada saat di chat sama seseorang yang besar, boleh dibilang kan jauh di atas saya merasa terhormat gitu. Dia menawarkan produk Muscle First. Dan waktu itu sangat asing di telinga saya. Tapi bagi saya, sebagai orang yang biasa berdagang, masalahnya bukan brand apa, tapi lebih ke arah bagaimana kita menjual barang tersebut. Jadi saya tanya, saya sharing WhatsApp, dan dia menawarkan saya dengan kuantiti yang rendah. Karena saya juga transparan, modal saya tidak besar. Lalu owner tersebut membiarkan saya untuk order dengan minimal, tapi dengan harga bawah. Dari situ saya bisa mengambil margin keuntungan. Dari situ saya juga banyak tanya-tanya soal dia,
bagaimana sih membesarkan bisnis suplemen, bagaimana marketnya bekerja, bagaimana mencari reputasi dan sebagainya. Dari situ kita berteman semakin dekat. Oke, jadi dari awal saya bekerja dengan Muscle First atau M1 Nutrition ini, keunikannya saya udah dapat dari berbagai rasa whey protein. Karena unik banget, karena kebanyakan di market kan coklat, vanilla, strawberry, dan orang mulai boring. Pada saat saya melihat Muscle First, ada rasa taro, ada rasa honey banana. Pertama terdengar agak aneh, tapi lama-lama, dan saya coba sendiri produknya, memang lezat banget. Nah, kebanyakan di market sana orang mengkonsumsi protein merasa enek, dan sepertinya Muscle First ini bisa memberikan solusi terhadap orang-orang yang trauma terhadap rasanya protein. Dan overall secara branding, Muscle First doing a very good job karena dia konsisten dalam posting di official. Dia juga memberikan para reseller atau agentnya support yang begitu bagus, dan mereka terus improving dengan mengikuti perkembangan teknologi dan zaman, beriklan dengan konsisten. Untuk itu saya sebagai agent dan reseller cukup terbantu. Hal yang paling membuat atau titik balik saya waktu berbisnis suplemen ini, karena waktu itu saya masih kerja sebagai agent insurance. Waktu itu saya mendapatkan reward ke Jakarta dan saya dapat dinner dan sebagainya. Waktu itu uang yang saya pegang cukup lumayan dan saya ingin mengapresiasi diri untuk membeli sesuatu yang berharga buat saya. Karena saya beli jam tangan lumayan mewah waktu itu, dan saya banggakan hasil dari jam tangan itu ke ibu saya, dan ibu saya happy, bagus gak mah jam tangannya gitu. Terus ibu saya bilang, wih keren banget ya. Ini masih di posisi di Jakarta sebelum pulang ke Bali. Saat saya naik pesawat, saya ingat banget waktu itu saya naik Citylink jam 4 sore. Dan sampai di atas flight di atas 30.000 kaki dan sebagainya, ibu saya tertidur di samping saya persis gitu. Dia tertidur dan waktu itu posisi tidurnya seperti ini. Ya, jadi sandaran di saya, dan saya melihat pergelangan ibu saya memakai jam tangan yang jam tangan yang mati gitu. Jadi jam tangan tersebut sudah palsu, mati, dan saya ngerasa saat itu, saya nangis di pesawat waktu itu. Pokoknya saya nggak bisa jelasin perasaan saya karena langsung terflashback semua pada saat saya pamer, saat saya marah-marah sama ibu saya masalah kerja, betapa susahnya kerjaan ini. Dan itu hal yang benar-benar devastating ya bahasanya, benar-benar buat saya titik balik. One day, suatu hari nanti, saya nggak bakal mau lihat ibu saya pakai jam tangan palsu, mati yang tanpa baterai itu selamanya. Dan saat itu sampai sekarang saya nggak pernah pakai jam tangan yang mewah itu, saya cuma taruh di lemari. Tapi kalau saat saya hari lagi down, saya kehilangan motivasi, langsung aja saya lihat jam tangan itu dan saya pengen go again. Dari situ saya bisnis suplemen, saya all out, saya nggak setengah-setengah, bahkan saya begadang, saya ambil sampai jam 12 malam orderan. Kalau ada yang DM di Instagram, saya kirim JNE supaya menunjukkan servis saya all out. Dari situ bisnis saya mulai growing, dan over time seiring waktu ini growing banget, dan Muscle First saya juga salah satu dengan omset terbesar di Bali ya, di seluruh Indonesia maksud saya. Oke, tips dari saya yang pertama adalah, mungkin ini terdengar klise atau sering terdengar membosankan, jangan menyerah ya. Ini kunci nomor 1, karena apapun strategi seberapa kamu pinter dalam berbisnis, kalau kamu mudah menyerah, kamu kena badai dikit langsung down, itu kalian nggak bakal mencapai titik lebih level selanjutnya. Karena dari pengalaman saya belajar nggak banyak, saya benar-benar dari nol di suplemen pun. Saya kemana-mana saya belajar dari YouTube, dari informasi yang saya dapat. Walaupun saya nggak dapat orderan selama 3 hari satu pun nggak ada, saya nggak nyerah. Saya tetap lakuin yang saya rasa ini langkah yang benar. Jadi kuncinya, jangan pernah nyerah ya. Kalau ada badai, itu cuma a bad day atau a bad week, bukan seumur hidup kalian. Jadi keep going. Gitu aja. Oke, sekian dan terima kasih. Dan itu aja cerita dari saya. Ada suka, ada duka, senang dan sedih ya. Namanya usaha pun seperti itu. Jadi nanti kalian ada yang saatnya hari itu rame, ada yang saat sepi. Tapi kuncinya jangan pernah menyerah ya. Karena itu semua kunci dari dan proses dari mencapai kesuksesan tersebut.